Cerita ini saya dapat setelah berbincang dengan salah satu juragan bisnis kuliner. Karena penasaran, saya mencoba menanyai apa resepnya, sehingga bisa sedemikian sukses. Ternyata alurnya cukup panjang. Selain perjuangan keras tentunya, ternyata ada cara yang tidak biasa yang dia lakukan. 2014, rumah tangga yang dibangun Wardoyo dan istrinya, Sasmi, ternyata semakin panas. Di usia pernikahan mereka yang ke-6, hubungan Wardoyo dan mertuanya terus bermasalah. Puncaknya ketika Wardoyo dan Sasmi harus rela tinggal di rumah bagian belakang. Selama ini Wardoyo memang tinggal bersama mertuanya. Pekerjaan sebagai buruh serabutan membuatnya masih belum mampu membeli apapun. Hanya sebuah TV tabung bekas yang sekarang terpasang di dalam kamar yang bisa dibelinya. Kondisi semakin parah saat Wardoyo terkena penyakit hernia. Istrinya yang awalnya masih kuat tinggal dengan Wardoyo, lama-lama mulai menjauh. Selain tak mampu mengatasi urusan ranjang, Wardoyo juga tidak bisa bekerja lagi. Sayup-sayup Wardoyo pernah mendengar laporan dari salah satu tetangga jika Sasmi pernah ketahuan jalan dengan pria lain. "Kamu keluar sama siapa, Dek? Kok saya dengar kamu keluar dengan pria lain?" kata Wardoyo tak lama setelah istrinya pulang dari tempatnya bekerja. "Terus kenapa, Mas? Kamu mau apa?" Wardoyo tak melanjutkan perdebatannya dengan istrinya. Malam itu, istrinya memilih tidur di kamar orang tuanya setelah ditegur Wardoyo. Esok sore, Wardoyo mendatangi warung kopi di dekat sungai. Ada banyak orang di sana sore itu. Wardoyo mencari satu orang teman dekatnya. Gianto sedang asik menikmati kopi dan permainan kartu domino di atas meja. Wardoyo yang datang sambil memegangi selangkangannya, mencolek Gianto dari belakang. "Toh, ikut aku sebentar, aku mau bicara," ujar Wardoyo, lalu mencari tempat duduk. Gianto menutup kartunya, lalu menghampiri temannya sejak kecil itu. Tanpa basa-basi, Wardoyo langsung menceritakan pokok masalah tentang rumah tangganya yang semakin memburuk karena kondisi kesehatan. Lalu istrinya yang saat ini bekerja karena Wardoyo tak bisa mencari uang. "Terus aku bisa bantu apa, Kang? Aku juga susah hidupnya." Gianto menjawab sekenanya. "Ya apa saja toh, yang penting aku bisa dapat uang banyak." Gianto lalu menatap ke atas. Dia lalu membisikkan telinga Wardoyo. "Ada orang pintar, rumahnya di dekat Raung. Kalau mau, nanti habis sisa kita main ke sana." Wardoyo setuju. Beban hidupnya yang cukup berat membuatnya rela mencari solusi apapun. Selepas sisa, Wardoyo langsung berangkat ke rumah Gianto. Sengaja dia tidak berpamitan kepada penghuni rumah, karena yakin tak ada yang menunggunya. Sesampainya di rumah Gianto, Wardoyo langsung mengetuk jendela kamar, memberi sinyal pada Gianto jika dirinya sudah datang. Gianto yang mengetahui kedatangan Wardoyo, lalu meminjam motor milik keponakannya. Rumah Ki Karmono berada jauh di dusun terakhir kaki Gunung Raung. Motor GL tua yang ditumpangi Gianto dan Wardoyo terseok-seok di jalanan berlumpur ketika melewati hutan karet. "Masih jauh toh?" Wardoyo membisiki telinga Gianto yang tengah fokus menyetir. "Sebentar lagi, setelah tanjakan ada pohon benda kembar, sudah dekat," sahut Gianto. Bunyi burung cekakak menyambut kedatangan Wardoyo dan Gianto ketika mendekati pohon benda kembar. Mata Wardoyo menatap ke kanan dan ke kiri, tapi pandangannya tak menangkap kelebat apapun. Padahal dia merasakan seolah ada banyak orang yang sedang berdiri di sekitar pepohonan. "Sudah sampai, tunggu di sini dulu. Aku masuk dulu, nanti aku panggil." Gianto memarkir motornya di sebuah pagar kayu yang terbuat dari dahan kelor.
Wardoyo menurut dan menunggu di atas motor. Gianto lalu berlari ke arah sebuah rumah yang ada di tengah sebuah permukiman kecil. Ada 5 rumah yang berdiri dengan posisi melingkar. Satu rumah berdiri di tengah dengan ukuran paling besar dari rumah lainnya. "Mau kemana, Pak?" Wardoyo tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran seorang anak kecil yang bertanya kepadanya. Anak itu memiliki tubuh yang dekil dengan rambut panjang yang disasak. "Mau ke Ki Karmono, Nak?" Wardoyo menjawab dengan terbata. Anak itu mengangguk, lalu berlari ke arah pinggiran kebun yang tampak gelap. "Kamu tak panggil dari tadi kok diem aja yo?" Wardoyo kembali dikagetkan dengan Gianto yang tiba-tiba sudah berdiri di hadapannya. "Ancuk, tadi anak kecil, sekarang kamu yang mengagetkanku." Wardoyo menyahut sambil mengikuti langkah Gianto. Seperti sudah terbiasa, Gianto langsung masuk ke dalam rumah yang berada di tengah pemukiman. Di ruang tengah, sudah ada seorang pria berusia 50-an tahun, duduk di kursi penjalin dengan hiasan udeng di kepalanya. Pria itu tersenyum, lalu mempersilahkan Wardoyo dan Gianto untuk duduk di depannya. Wardoyo melirik sekeliling ruangan. Rumah itu mirip dengan bangunan pedesaan era 70-an. Ada satu set kursi penjalin di ruang tengah, dengan sebuah dipan kayu di sebelahnya. Yang tampak mencolok adalah beberapa keris yang dipajang di atas semua pintu rumah. "Duduk, Nak." Ki Karmono kembali meminta Wardoyo untuk duduk. Tak lama, istri Ki Karmono keluar membawa 2 gelas kopi dan secangkir teh panas. Wardoyo lalu menceritakan permasalahan hidupnya kepada Ki Karmono. Semua hal yang selama ini mengganggunya diceritakan sedetil mungkin. Ki Karmono mengangguk, kemudian beranjak masuk ke dalam kamar. Setengah jam berlalu, Ki Karmono keluar kamar sambil menggenggam sebuah keris. Benda itu ditaruhnya di atas meja. Begitu menyentuh meja, keris dengan luk 5 itu langsung berdiri dengan posisi ujung di bawah. "Sekarang permintaanmu apa?" Wardoyo sempat menoleh ke arah Gianto, sebelum kemudian menunjuk ke antara sela kakinya. "Saya pengen kaya, Ki. Ingin punya banyak uang." Wardoyo berkata lirih. Permintaan itu langsung disanggupi Ki Karmono. Dia paham jika Wardoyo tak mungkin mampu melakukan pesugihan dengan tumbal. Melihat kondisi Wardoyo sendiri yang tampak kesulitan. "Aku ada cara mencari uang, bukan pesugihan, tapi kamu harus cari uang sendiri," jawab Ki Karmono. Wardoyo tampak sumringah mendengar solusi yang diberikan Ki Karmono. Sebuah cara mencari uang tanpa melakukan pesugihan. "Iya, Ki, saya mau." Wardoyo mengangguk setuju. Ki Karmono memberikan Wardoyo cara mencari uang dengan berdagang sate gagak. Sebelum memulai ritual, Wardoyo diminta puasa mutih selama 8 hari. Selama itu Wardoyo diminta untuk menahan diri agar tidak marah dan tidak bergaul dengan istrinya. Ki Karmono juga memberi syarat untuk jenis gagak yang bisa dijual, benar-benar gagak yang berwarna hitam legam. Tidak boleh ada warna lain di tubuhnya. Waktu pelaksanaan ritual juga harus mengikuti weton kelahiran Wardoyo. Usai mendengar syarat-syarat itu, Wardoyo kemudian pamit untuk pulang. Sebelum keluar dari pintu, keris milik Ki Karmono mendadak terjatuh, menandakan kesepakatan telah terjadi. Wardoyo dan Gianto pun kembali ke desa. Singkat cerita, Wardoyo mempersiapkan berusaha waktu ritualnya dengan sebaik mungkin. Selasa Pon, sesuai wetonnya akan datang 2 purnama lagi. Wardoyo mengajak Gianto berkeliling ke pasar hewan setiap hari untuk mencari burung gagak cemani. Pasar-pasar hewan di daerah Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, hampir tiap minggu mereka sambangi. Tapi hasilnya nihil. Burung-burung gagak yang mereka temui tidak ada yang sesuai dengan syarat yang diajukan Ki Karmono. Wardoyo yang tidak punya penghasilan
Mau tidak mau membebankan semuanya kepada temannya, Gianto. Mulai dari ongkos bensin berkeliling pasar-pasar hewan, sampai makan mereka selama pencarian. Sabar sebentar ya toh, nanti kalau sudah ada hasilnya kamu saya bagi. Gianto hanya bisa menarik nafas. Sampai hari ke-40 pencarian, upaya Wardoyo dan Gianto masih nihil. Keduanya lalu beristirahat di dekat salah satu pasar burung. Bagaimana yo? Kalau begini caranya bisa gagal. Sudah habis biaya banyak lagi. Wardoyo yang mendengar keluhan Gianto hanya bisa menggaruk kepala. Dilepasnya kopiah hitam miliknya lalu dikipasnya ke lehernya. Aku juga bingung yo. Aku pikir mudah mencari gagak. Gianto dan Wardoyo terus berdebat siang itu. Mereka hanya punya waktu seminggu lagi jika ingin mengejar ritual dalam waktu paling dekat. Di tengah obrolan keduanya, ternyata ada seorang pedagang buah yang diam-diam mencuri dengar. Cari burung kah, Pak? Gianto menoleh ke arah orang itu. Tubuhnya gemuk dengan kaos tanpa lengan bergambar partai. Iya, Mas. Kamu punya gagak hitam legam kah? Tanya Gianto. Kalau di sini sulit, Pak. Coba besok saya carikan di Bali. Kamu beri saya nomor HP-mu saja. Gianto kemudian memberikan nomor HP-nya kepada pedagang buah bernama Busairi itu. Setelah itu, Gianto dan Wardoyo masih berkeliling lagi hingga maghrib sebelum akhirnya pulang ke rumah. Esok harinya, Gianto mendapatkan telepon dari Busairi. Gagak hitam sesuai ciri-ciri yang disebutkan oleh Gianto ada di salah satu pasar burung di daerah Denpasar. Pemilik burung meminta harga 4,5 juta untuk burung itu. Sebentar Mas, saya berunding dulu dengan teman saya, sahut Gianto dari balik telepon. Busairi mengiyakan. Dia mengatakan bisa mengantar Gianto ke penjual burung gagak jika memang cocok dengan harganya. Gianto langsung meluncur ke rumah Wardoyo setelah mendengar kabar itu. Di jalan sebelum tiba di rumah Wardoyo, Gianto sempat melihat Sasmi naik mobil dengan Sukardi. Gianto melirik sebentar, lalu melanjutkan jalannya ke rumah Wardoyo. Yo, burungnya sudah ada. Gianto berteriak di pintu belakang rumah. Wardoyo kemudian membuka pintu dengan tangan lemas. Dengan wajah lesu, dia lalu menyuruh Gianto duduk di ruang tengah rumah. Kamu kenapa yo? Kok lemas? Tanya Gianto sesaat setelah duduk. Sasmi toh, Sasmi. Sekarang sudah berani keluar sendiri. Wardoyo menyahut sambil memegangi dahinya. Gianto akhirnya paham kenapa temannya itu tampak lemas. Ternyata desas-desus istri Wardoyo yang sudah berani bermain seorang itu benar. Sekarang tinggal niatmu kamu kuatkan. Burungnya sudah ada, tinggal kamu mau berusaha lagi atau tidak. Ucapan Gianto membuat Wardoyo akhirnya kembali mengangkat wajah. Gianto lalu menjelaskan di mana burung itu berada dan berapa harga yang harus dibayarkan. Mendengar besaran harga yang diucapkan Gianto, Wardoyo sempat gentar. Selama penyakit menyerangnya, Wardoyo hanya menggantungkan hidup kepada mertua dan istrinya. Tidak ada uang sama sekali di kantongnya. Karena itu, dia hanya pasrah ketika Sukardi membawa istrinya keluar rumah. Kalau puasa, aku masih kuat toh. Tapi kalau uang, aku tidak punya. Wardoyo lemas lagi. Karena sudah kepalang dengan situasi, akhirnya Gianto menawarkan bantuan sekali lagi. Dia meminjamkan BPKB motornya untuk bisa mendapatkan uang. Tapi Gianto mengatakan jika semuanya adalah hutang yang harus diganti ketika ritual sate gagak berhasil nanti. Wardoyo setuju. Bahkan dia berjanji akan membayar hutangnya 2 kali lipat setelah berhasil melewati ritual nanti. Tak menunggu lama,
Sore harinya BPKB Gianto sudah berubah menjadi uang. Malam itu juga mereka berdua berangkat ke Bali. Bu Sairi yang saat itu berada di Bali langsung mengantarkan ke rumah penjual gagak. Jam di Bali masih menunjukkan pukul 4 subuh, tapi Wardoyo yang sudah terlanjur bulat niatnya memilih terus melanjutkan rencananya membeli gagak itu. Sekitar pukul 5, penjual gagak baru membuka pintu rumahnya. Akhirnya jual beli terjadi. Harga disepakati. Pemilik melepas gagak miliknya dengan harga 4 juta. Gianto memberikan uang 500.000 sebagai uang terima kasih karena sudah membantu mencarikan burung sesuai dengan yang dicari. Setelah cukup beristirahat, sore harinya mereka kembali ke Jawa. Wardoyo langsung memulai ritual puasanya beberapa hari setelahnya. Agar tak menimbulkan kecurigaan, burung gagak disimpan di rumah Gianto sampai hari ritual tiba. Di rumahnya, ujian-ujian emosi mulai melanda Wardoyo. Sasmi sering pulang malam. Sukardi mengantarnya sampai ke depan rumah. Padahal di rumah bagian depan tinggal mertua Wardoyo. Tapi karena kedua mertuanya seolah menyetujui Sasmi dan Sukardi, mereka tak pernah menegur. Wardoyo ingin marah, tapi dia tak bisa apa-apa. Pendek cerita, Wardoyo akhirnya berhasil menyelesaikan puasanya. Tibalah malam ketika dia harus mulai berjualan sate gagak. Sesuai pesan Ki Karmono, Wardoyo harus mencari tempat yang jauh dari pemukiman dan angker. 8 tusuk sate gagak mentah disiapkan Wardoyo di dalam kresek. Tak lupa dia membawa selembar uang 50.000 sebagai contoh dalam perdagangan nanti. Darah gagak yang masih segar disimpannya di wadah bekas kecap sebagai bumbu satenya. Sekitar pukul 10 malam, Wardoyo mulai berjalan keluar dari kampung. Suasana yang sepi membuat Wardoyo leluasa berjalan sambil membawa perlengkapan. Jalur yang pertama kali dilaluinya adalah area persawahan. Tidak ada penerangan sama sekali di sana. Cahaya bulan remang-remang dan cahaya lampu dari korek api yang menjadi penerangan perjalanan Wardoyo. Saat melewati galengan sawah, Wardoyo sudah mulai merasakan sesuatu yang aneh. Langkah kakinya seolah diikuti banyak langkah kaki, padahal tak ada orang lagi di belakangnya. Wardoyo mempercepat langkah kakinya. Bunyi besi bakaran sate bergesekan nyaring ketika Wardoyo mulai berlari. Di ujung area persawahan ada sebuah sungai kecil yang dikelilingi pepohonan nangka. Setelahnya ada jalan menanjak menuju sebuah pemakaman kuno. Kaki Wardoyo berjalan perlahan melewati sungai selebar 3 meter itu. Airnya hanya setinggi betis, tapi gelapnya jalan membuat Wardoyo tak berani gegabah. Apa itu? Apa itu? Apa itu, Om? Bulu kuduk Wardoyo berdiri. Ada suara anak kecil yang seolah muncul dari balik kegelapan. Langkah kaki kembali dipercepatnya. Sebelum menapak ke daratan, Wardoyo sempat merasakan ada suara nafas panas di balik telinganya. Wardoyo langsung berusaha berlari lebih cepat, hingga akhirnya tempat berjualan yang dituju Wardoyo mulai terlihat. Ada sebuah pohon kecil yang di tengahnya ada sebuah makam kuno. Wardoyo berencana berjualan di sana. Sesuai perintah Ki Karmono, Wardoyo melepaskan semua bajunya sejak 7 langkah sebelum tiba di lokasinya. Besi pembakar sate digelarnya di dekat makam. Ditatanya arang ke dalam besi itu. Lalu mulai dibakarnya sate gagak yang dibawanya. Sambil membakar sate, Wardoyo menuangkan tetesan darah gagak ke atas sate, seolah menjadi bumbu sate yang dijualnya. Asap dari arang mulai membumbung di sekitar makam kuno. Sate-sate, ayo siapa yang mau beli sate? Kata Wardoyo sambil gemetar. Sebenarnya, ketika sate pertama dibakar, Wardoyo sudah melihat ada sesosok makhluk berdiri melihatnya.
Karena posisinya jauh, Wardoyo tak bisa melihat dengan jelas sosok makhluk itu. Perlahan sosok itu mulai mendekat ke arahnya. Bau harum tercium di antara kuatnya bau asap. Tangan Wardoyo kembali gemetar. Jelas-jelas belum pernah seumur hidupnya dia berurusan dengan bangsa lelembut. Sosok itu semakin mendekat, sampai kira-kira jaraknya 15 meter dari Wardoyo. Mendadak suasananya menjadi sunyi. Tak ada suara kodok atau jangkrik yang tadi sempat terdengar samar-samar. Semuanya sepi. Lalu perlahan, suasana di dekat makam kuno menjadi terang. Tanah yang diinjak Wardoyo menjadi sebuah tehel dengan warna tulang. Tiba-tiba di depannya sudah berdiri sosok perempuan berambut panjang. Pencerita tidak mau menjelaskan detail wujudnya ini. Jadi, saya skip detailnya. Wanita itu menggunakan baju dengan warna keemasan. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut wanita itu. Wardoyo sempat termenung menatap wanita yang ada di depannya. Begitu tersadar, Wardoyo langsung menawarkan sate gagak yang dijualnya. Dia juga menunjukkan harga satu tusuk sate itu dengan selembar uang 50 ribuan. Harganya ini, tapi banyaknya harus seperti ini. Wardoyo menunjukkan sebuah kardus kosong bekas sepatu. Wanita itu mengangguk. Tak butuh waktu lama, kardus sepatu yang dibawa Wardoyo penuh sesak dengan uang 50 ribuan. Mata Wardoyo mendelik melihat tumpukan uang di hadapannya. Tangan Wardoyo meraba lembaran uang yang ada di dalam kardus itu. Semuanya asli. Wanita yang ada di hadapan Wardoyo kembali tersenyum. Sate-sate yang masih tersisa di atas besi bakaran tiba-tiba menghilang. Ada tangan-tangan berjari panjang yang muncul dari bawah dan mengambil sate itu, lalu menariknya ke bawah. Wardoyo mundur ketakutan melihat tangan yang muncul tiba-tiba itu. Setelah sate-sate habis, tiba-tiba suara khas perbukitan kembali muncul. Suara sahutan kodok terdengar, dibarengi dengan gesekan dedaunan yang terdorong angin. Suasana kembali gelap seperti sedia kala. Wardoyo sempat melihat langkah perempuan pembeli sate gagak yang berjalan menuju batu besar di bukit. Kakinya terlihat tidak menapak tanah. Wanita itu lalu menghilang bersama dengan kabut. Tepat sebelum azan subuh, Wardoyo sudah tiba di rumahnya dengan memeluk ribuan lembar uang 50 ribuan. Hari itu juga Wardoyo melunasi hutang-hutangnya kepada Gianto. Wardoyo masih menjalankan ritual itu beberapa kali setelahnya. Mungkin hal itu juga yang membuatnya menjadi cukup kaya seperti saat ini. Wallahu alam. Setelah kondisi ekonominya membaik, Wardoyo bisa membeli rumah dan toko untuk usahanya. Dia tetap beristri dengan Sasmi, tapi Wardoyo juga menikahi wanita lain. Dengan uangnya, Wardoyo bisa mengobati penyakitnya. Kabarnya, Gianto juga sempat mengikuti jalan yang ditempuh Wardoyo, tapi gagal karena ketakutan saat bertemu para pembeli sate gagak. Oke teman-teman, ceritanya selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan di kolom komentar. Dan nantikan kisah-kisah horor selanjutnya tetap di channel Kisah Dedemit.